Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indah Amalia. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya dengan judul Tahap Penutupan Konseling Kelompok. Yang pertama, ada pengertian jenis penutupan. Sama seperti layanan konseling lainnya, konseling kelompok juga memiliki layanan terbatas. Artinya adalah harus ada pembatas agar konseling tidak terlalu atau seterusnya tergantung kepada konselor. Bahkan konselor sendiri pun tidak mungkin memberikan layanan terhadap konseling secara terus-menerus. Sedangkan tahap penutupan sendiri adalah penilaian dan tindak lanjut, adanya tujuan terungkapnya kesan-kesan anggota kelompok tentang pelaksanaan kegiatan, terungkapnya hasil kegiatan kelompok yang telah dicapai yang dikemukakan secara mendalam dan tuntas, terumuskan rencana kegiatan lebih lanjut, tetapi dirasakannya hubungan kelompok dan rasa kebersamaan meskipun kegiatan diakhiri. Jenis-jenis penutupan dalam konseling kelompok menurut Jacob et al. Terdapat dua jenis, yaitu closing phase merupakan periode sesi ketika pemimpin menutup seluruh kegiatan sesi. Dan yang kedua ada closing stage, mungkin sesi terakhir dari kelompok atau beberapa sesi terakhir, tergantung pada jenis kelompok dan total jumlah sesi yang terlibat. Yang selanjutnya ada maksud, tujuan, dan waktu yang diperlukan dalam tahap penutupan. Maksud dan tujuan adanya tahapan penutupan adalah untuk menarik ide-ide bersama yang signifikan, perubahan pribadi, dan keputusan yang dialami oleh anggota semua kelompok. Tugas dari tahapan penutupan sebagai berikut. Yang pertama ada meninjau dan meringkas pengalaman kelompok. Yang B, menilai pertumbuhan dan perubahan anggota. C, finishing business. D, menerapkan perubahan ke kehidupan sehari-hari atau keputusan pelaksanaan. E, memberikan umpan balik. F, penanganan selama tinggal. G, perencanaan dan keberlangsungan solusi masalah. Waktu yang diperlukan dalam tahap penutupan relatif. Jumlah waktu yang diperbolehkan untuk menyelesaikan tahap penutupan kelompok tergantung pada jenis kelompok, tujuannya, jumlah sesi, dan kebutuhan para anggota. Contohnya, dalam sebuah pertemuan terapi kelompok untuk durasi 2 jam dengan pertemuan mingguan selama 15 sesi, pemimpin mungkin memulai tahap penutupan pada sesi ke-14 karena akan ada cukup banyak waktu untuk menutup. Sebaliknya, kelompok tugas bekerja untuk meningkatkan program perawatan penyalahgunaan narkoba dan bertemu 1 jam ketika 1 jam seperti minggu. Selama 4 sesi mungkin hanya membutuhkan waktu 15 menit dari sesi terakhir untuk tahap penutupan. Tahap penutupan kelompok pendidikan dan diskusi biasanya hanya memerlukan tidak lebih dari 10-20 menit dari sesi terakhir. Yang selanjutnya ada teknik-teknik bantuan untuk tahap penutupan. Jacob et al. Menjelaskan beberapa keterampilan dan teknik dalam tahap penutupan yang dapat membantu konseling, yaitu clarity of purpose atau memperjelas tujuan,
Cutting off, menghentikan sesi, antisipasi jangan sampai pembicaraan tetap berlanjut atau justru mengulangi yang sudah dibahas pada sesi sebelumnya. Staying together, mengikat kebersamaan. Drawing out, menggambarkan partisipasi konseli. Wishes, menumbuhkan harapan. Acknowledging a new member, menghargai anggota baru. Acknowledging a member who is leaving, menghargai anggota yang akan meninggalkan atau keluar dari kelompok. Natawijaya menjelaskan bahwa ada beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seseorang konselor pada tahap penutupan dalam konseling kelompok, di antaranya yaitu yang pertama ada harapan. Menurut teknik yang paling sering digunakan untuk tahap penutupan konseling, teknik ini digunakan untuk membentuk perasaan-perasaan yang positif dan saling membantu bagi sesama anggota kelompok. Yang kedua ada mengatasi kritikan dalam pertemuan. Konselor kelompok hendaknya sudah mempersiapkan diri terhadap kritikan-kritikan saat pertemuan akan berakhir. Yang ketiga ada menghargai anggota baru, memfokuskan pada anggota baru, memberikan kesempatan untuk terlibat dan saling berbagi yang bisa membantunya untuk lebih senang lagi. Yang terakhir ada menghargai anggota yang keluar. Keluarnya anggota kelompok bisa disebabkan berbagai alasan. Yang selanjutnya ada D, peran konselor pada tahap penutupan. Peran pemimpin kelompok menurut Prayitno adalah tetap mengusahakan suasana yang hangat, memberikan pernyataan dan mengucapkan terima kasih atas keikutsertaan anggota, serta memberikan semangat untuk kegiatan lebih lanjut dengan penuh rasa persahabatan dan simpati. Dies dan Dies mengemukakan bahwa 4 tugas yang ditangani selama terminasi atau keputusan atau penutupan. Yang pertama ada mengemukakan setiap masalah yang belum selesai. Yang kedua menetapkan tujuan apa yang harus dilakukan setelah treatment berakhir. Yang ketiga mempertimbangkan alternatif treatment sebagai konseling berkelanjutan. Yang terakhir menjelajahi makna pribadi dari anggota kelompok untuk setiap anggota. Yang selanjutnya ada E, karakteristik tahap pengakhiran. Karakteristik pada tahap pengakhiran sebagai berikut. Yang A, memungkinkan adanya kesedihan atau kegelisahan. B, adanya kecenderungan anggota menarik kembali dan berpartisipasi dengan cara yang kurang intens untuk mengakhiri sebuah kelompok. C, anggota memutuskan tindakan apa yang harus mereka ambil. D, anggota mengungkap harapan dan kekhawatirannya kepada satu sama lain. E, memungkinkan adanya pembicaraan tentang rencana pertemuan tindak lanjut karena anggota merasa perlu melakukannya guna perubahan yang bernilai tinggi. Masalah-masalah yang dapat terjadi pada tahap penutupan diantaranya yaitu adanya kemungkinan para anggota menghindari peninjauan terhadap pengalaman mereka dan gagal memasukkannya ke dalam kerangka kerja kognitif sehingga membatasi generalisasi belajar mereka. Yang B, anggota kemungkinan akan menjauhkan diri karena mereka akan berpisah. Yang C, anggota dapat saja memikirkan konflik yang pernah terjadi pada kelompok mereka. D, anggota mungkin beranggapan pengakhiran merupakan hal yang universal dan tidak memanfaatkan tujuan dari kelompok itu untuk perkembangan mereka. Yang terakhir ada F, frekuensi pertemuan dan keberhasilan kelompok. Keberhasilan suatu kelompok tidak diukur dari berapa kali banyaknya pertemuan dalam konseling kelompok tersebut,
Kelompok yang bertemu sebanyak 15 kali bisa saja hasil pencapaiannya sama dengan kelompok yang hanya bertemu sebanyak 2 kali. Bahkan, kelompok yang hanya melakukan 1 kali pertemuan dapat mencapai hasil-hasil yang cukup berarti bagi para anggotanya. Pokok perhatian pada tahap penutupan ini bukan pada berapa kali pertemuan, tetapi pada hasil yang telah dicapai kelompok ketika menghentikan pertemuan. Ketika kelompok memasuki tahap penutupan, kegiatan kelompok hendaknya dipusatkan pada pembahasan dan penjelasan tentang apakah para anggota kelompok akan mampu menerapkan hal-hal yang telah mereka pelajari dalam suasana kelompok pada kehidupan sehari-hari mereka. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.